Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku pada hari Minggu biasa pekan yang ke-13. Saudara-saudari, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pada hari ini kita semua juga berkenan untuk memberikan waktu kita merayakan perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, ataupun kita sudah membaca firman Tuhan hari ini pada hari Minggu biasa pekan yang ke-13, baik dalam bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil. Dan pada hari ini kita yang telah memasuki hari Minggu biasa pekan ke-13, bacaan-bacaan suci pada hari ini membantu kita untuk kembali memurnikan panggilan dan ketulusan niat kita dalam mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan secara tulus itu berarti bahwa kita siap untuk melepaskan kepentingan diri sendiri dan siap menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan yang memanggil. Dalam bacaan pertama, kita mendengar sebuah perintah Tuhan melalui Elia agar memanggil Elisa untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan Elisa berani melepaskan pekerjaannya lalu mengikuti Elia. Bacaan kedua dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, Paulus menekankan pentingnya sikap iman untuk melepaskan diri dari setiap belenggu dosa yang memisahkan murid Tuhan dari kebaikan dan cinta Tuhan. Dosa telah memperbudak manusia untuk menjadi hamba iblis. Namun oleh salib Kristus, dosa dihancurkan dan manusia memperoleh kemerdekaan sejati melalui penebusan Tuhan. Dan melalui Injil Lukas hari ini yang telah kita dengar, Yesus menekankan bahwa kerajaan Allah itu menuntut penyerahan diri secara total sejak awal. Oleh karena itu, ada 3 hal pokok yang menjadi syarat dalam mengikutinya. Yang pertama, Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang layak bagi Yesus.
Pribadi yang layak bagi Yesus adalah pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Yesus daripada segalanya dan rela memikul salibnya dan mengikuti Yesus dengan ketulusan hati. Orang yang pertama dalam Injil hari ini mempunyai keinginan untuk mengikuti Yesus. Yesus mengingat orang itu dengan peringatan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bab 9 ayat 58. Di sini murid Tuhan harus menyadari bahwa mengikuti Yesus tidak selalu enak dan nyaman. Tidak berarti bebas dari penderitaan. Tetapi ada tantangan dan konsekuensi hidup yang akan kita hadapi. Jangan hanya mencari kebahagiaan pribadi atau kesenangan semata. Sebab kita harus siap menanggung penderitaan atau siap menderita karena menjadi saksi Injil Tuhan. Panggilan bersama Yesus berarti siap untuk keluar dari zona nyaman. Menjadi murid atau gembala yang berbau domba. Bukan gembala yang mau menikmati indahnya seperti hotel mewah. Yang kedua, mengikuti Yesus adalah sebuah keputusan yang jelas, yang matang, dan pasti. Bukan menunda-nunda, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan keraguan, atau bukan dengan kata nanti. Orang yang kedua bersedia mengikuti Yesus, tetapi minta kelonggaran waktu supaya bisa menguburkan ayahnya. Dan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kisah ini mengajak kita untuk berani melihat kesempatan yang tepat dalam mengikuti Yesus. Jangan sampai kita melepaskan kesempatan yang baik yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan keputusan yang tepat harus menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Sebab keputusan yang tepat adalah memberikan prioritas kepada hal-hal yang lebih berguna. Yesus harus kita tempatkan di tempat tertinggi dalam kehidupan kita. Dan ketiga, kalau kita ingin mengikuti Yesus, maka kita dituntut untuk memiliki kesediaan yang harus didasarkan pada sikap kerelaan, kejujuran, keteguhan, dan ketulusan. Orang ketiga mempunyai sikap yang mendua hati dalam mengikuti Yesus. Ada keraguan dalam dirinya. Injil Lukas menggarisbawahi, siapa yang layak, dialah bagi kerajaan surga. Dia yang memiliki sikap iman sebagai murid Tuhan yang jujur dan tulus hati, yang tidak ragu-ragu dalam mengikuti Tuhan. Dia yang memiliki keyakinan yang teguh untuk berjalan bersama Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan setiap orang yang siap membajak dan menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Akhirnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan suci hari ini kita semua disadarkan bahwa dalam mengikuti Tuhan kita harus memiliki sikap komitmen. Selalu mengandalkan Tuhan dan mau menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Sebab mengikuti Tuhan berarti melayani Tuhan dengan segenap hati bagi kerajaan Allah. Semoga perayaan hari ini memberikan kita kekuatan baru untuk terus mencintai Yesus, untuk melihat Yesus sebagai satu-satunya harapan dan tujuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.